Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di seri belajar desain grafis menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana caranya mengganti warna atau memasukkan warna pada sebuah objek, baik teks maupun gambar. Yang kedua, mengenal dan mengimplementasikan fungsi threshold pada sebuah image atau gambar atau teks. Yang ketiga, fungsi dari transparansi. Yang keempat adalah blending. Yang pertama, kita akan belajar untuk mengganti warna, memberikan warna ya pada sebuah objek di Adobe Photoshop. Kita tahu adalah pewarnaan dalam Adobe Photoshop terbagi menjadi dua bagian, yaitu pewarnaan foreground dan background. Foreground merupakan pewarnaan dari sebuah objek, fill objek. Kalau background ini merupakan pewarnaan pada background pada sebuah objek. Jadi nanti kita akan proses menggantikan warna dan memberikan warna itu menggunakan foreground. Baiklah, kita langsung praktek. Silahkan buka aplikasi Adobe Photoshop-nya, lalu kita buat dokumen baru dengan klik menu File, New. Kalau saya masih menggunakan International Paper ya, A4, lalu OK. Untuk praktek pewarnaan, kita coba ya buat layer baru. Kita buat layer baru, lalu kita gambar dua buah objek. Yang pertama objek teks, yang kedua adalah objek shape. Saya gambar dulu objek teks dengan tulisan teks seperti itu. Kita perbesar. Nah, bisa juga diperbesar menggunakan free transform, edit, free transform atau Ctrl T. Lalu kita perbesar. Lalu enter. Selanjutnya kita buat objek berbentuk shape ya. Kita buat lagi layer baru di sini ya. Create new layer. Kita gambar, klik di layer yang baru tadi. Kita gambar sebuah shape objek shape menggunakan rectangle. Ini aja rounded rectangle tool. Seperti itu. Lalu kita buat seleksi, make selection. Seperti itu. Untuk proses pewarnaan kita mulai dari yang shape dulu ya, yang tadi kita buat. Pewarnaan untuk objek shaping itu bisa menggunakan paint bucket tool atau gradient tool. Kalau paint bucket tool ini menggunakan pewarnaan uniform, sedangkan untuk gradient tool ini gradasi proses pewarnaannya. Kita pisahkan menggunakan paint bucket tool ya, yang bucket tool dulu, yang uniform. Terus proses pencarian warnanya di sini ada di bawah. Nah, di sini ada dua pilihan, atas ya, bagian atas dan bagian bawah. Atas itu foreground dan bawah itu background. Yang akan berdampak pada si objek ini proses pewarnaannya adalah warna di foreground. Kita set dulu warna foregroundnya. Misalkan kita ingin diberikan warna apa, klik. Lalu di sini ada color picker ya. Ini juga kita pilih dari warna merah sampai warna oranye seperti ini ya. Nanti ini akan otomatis berubah mengikuti yang kita pilih di sini. Misalkan warna merah di sini, oke. Nah, ini akan berubah. Lalu kita klikkan di sini, klik. Jadi pewarnaan untuk objek shape bisa dari sini. Setelah itu kita bisa hapus seleksinya dengan cara deselect menggunakan Ctrl D atau menu select, deselect. Ini Ctrl atau Ctrl D ya. Seperti itu. Sekarang kita akan memberikan pewarnaan pada teks. Kita pilih dulu layer teks. Nah, di sini kita masuk, kita seleksi menggunakan type text tool. Nah, seperti itu. Untuk pewarnaan teks bisa menggunakan ini ya, pewarnaan di sini. Set the text color khusus. Kita pilih, klik, lalu pilih warnanya seperti tadi caranya. Itu kalau sudah oke. Sekarang untuk teks bisa tidak pewarnaan teks menggunakan yang ini, gradient tool atau paint bucket tool? Bisa, namun si teks ini harus dirubah dulu menjadi raster, menjadi objek mirip seperti shaping ini. Nah, kita klik ya, coba kita klik. Nah, di sini tidak bisa, tanda perboden nggak bisa karena ini adalah teks. Jadi pewarnaan untuk teks itu harus menggunakan type text tool di blok, lalu tadi ada di sini. Sedangkan untuk shaping, objek shaping seperti ini nggak bisa. Nah ya, kita bisa rubah seperti itu. Sedangkan untuk teks kita ke
teks ini tidak bisa. Bagaimana caranya supaya bisa? Tinggal klik saja di perobohan ini, maka disitu akan muncul pemberitahuan apakah akan dirubah, akan direster ke dalam bentuk objek. Nah, jika oke, klik oke. Nanti objek ini tidak berbentuk teks lagi ya, akan berbentuk sama seperti ini. Kita klik. Nah, jadi objeknya satu-satu, jadi terpisah dia menjadi bentuk objek, bukan teks lagi. Objek shaping seperti ini, bukan teks lagi. Kita rubah lagi, misalkan warnanya merah, kuning, hijau, seperti itu. Sekarang coba kita blok menggunakan teks. Nah, ini sudah tidak bisa, lagi, karena ini sudah berganti, bukan berbentuk teks lagi, tetapi sudah menjadi objek shaping seperti ini, berbentuk raster ya istilahnya. Ada objek berbentuk teks dan objek berbentuk raster. Itulah bagaimana cara memberikan warna baik pada teks, objek teks maupun objek raster menggunakan pewarnaan Paint Bucket Tool. Sekarang kita coba menggunakan proses pewarnaan menggunakan Gradient Tool. Nah, kita klik Gradient Tool. Nah, di sini nanti akan muncul property box seperti ini. Ini presetnya ya. Kita tinggal pilih proses gradiensinya seperti apa. Lalu di sini ada option lain, yaitu pewarnaannya atau gradiennya apakah mau seperti apa, linear, apakah mau radial, apakah mau angle, reflected, atau mau diamond. Misalkan kita pilih yang linear gradient. Kita buat layer baru lagi ya. Kita buat layer baru. Kita buat objek baru. Kita sembunyikan ya layer yang ini. Kita buat objek digambar di layer 3. Seperti itu. Klik kanan, buat seleksi. Oke, lalu kita pilih gradient. Nah, kita menggunakan linear gradient dengan presetnya hijau ke transparan. Ini mau mengikuti ini ya, warna foreground. Kalau foreground kita rubah menjadi pink misalkan, yang juga akan berubah menjadi warna pink. Kita klik di sini, arahkan gradiensinya ya, seperti itu. Di Adobe Photoshop kita tidak bisa langsung, kalau kita klik lagi itu tidak bisa berubah otomatis ya, dia akan bertumpuk seperti itu. Ini Adobe Photoshop seperti ini. Ya, jika ingin kembali lagi, nah, seperti ini. Kita pilih di history, kita pilih langkah keberapa kembalinya. Selanjutnya kita coba menggunakan radian, radial gradient. Kita coba lagi menggunakan yang lain. Itulah pewarnaan di Adobe Photoshop, mulai dari memberikan warna sampai mengganti warna. Selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi threshold di video selanjutnya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.